Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatagani dan selamat malam. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang A adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual sebenarnya. Liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke kemajuan dan kemakmuran. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, yaitu provokasi atau blokade politik, merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak lain untuk menekankan negara lain. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang di luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat, perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Selain dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Sektor-sektor ekonomi rakyat diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan menyerap tenaga kerja, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di luar timbul sebagai akibat pengaruh negara globalisasi, diantaranya sebagai berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang di luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin mudarnya semakin semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam gangguan keamanan di laut dan udara. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Hankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yaitu 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sama-sama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya dalam menghadapi pengaruh di luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Yang keempat, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat nasional didayu gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Bila ada penjelasan atau kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.